Anies Baswedan bicara peluang koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS. Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Yang saya ingin katakan itu adalah begini, dari yang terakhir ini yang banyak saya dengar itu dia menjadi lebih, Renhard, yaitu lebih apa? Lebih hangat, lebih kuat, lebih nyaman, lebih terbuka, lebih harmonis. Tapi apakah akan segera membentuk sebuah koalisi untuk menuju pencapresan? Belum. Bahkan ada kalimat, jangan buru-buru untuk membentuk koalisi pencapresan itu, karena takutnya justru juga buru-buru bubarnya gitu. Nah, untuk kalimat penghiburnya dinyatakan enjoy the process. Tetapi perlu diingat bahwa persiapan itu maksudnya kalau ingin mencapai sesuatu, maka yang dibutuhkan adalah persiapan yang matang. Nah, kalau semakin banyak kita bertemu, tentunya semakin baik persiapan yang akan kita lakukan. Karena bukankah di dalam manajemen dikatakan bahwa sebaik-baiknya persiapan yang baik itu adalah 50% dari keberhasilan. Jadi kira-kira itu juga mengilhami kami untuk tetap berkomunikasi dengan intens dengan partai-partai lain, dan khususnya dengan Partai Nasdem. Jadi kalau misalnya mereka berdiri di belakang salah satu pasangan calon, maka pasangan calon itu memiliki kemampuan yang sangat-sangat powerful. Jadi apa yang dilakukan Nasdem ini patut diapresiasi, karena itu Demokrat dan PKS pun harus rela berkorban. Artinya gini, one thing for sure, pastikan Anies tetap bisa maju siapapun pendamping yang akhirnya disepakati. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan mengatakan sinyal koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih berpeluang terbuka di Pilpres 2024. Anies menuturkan konsolidasi dan komunikasi terus berjalan dengan parpol lain. Bahkan biasanya dalam setiap pertemuan-pertemuan tetap mengakomodir unsur dari daerah-daerah. Ihwal tudingan dirinya telah berkampanye lebih awal di luar jadwal penyelenggara pemilu. Anies mengatakan saat ini belum masuk jadwal tahapan Pilpres. Juga undang-undang menjamin hak warga negara menyampaikan pendapat. Wakil Ketua DPP Nasdem Ahmad Ali pada rapat akbar itu memaparkan safari politik Anies bukan pelanggaran. Dari jadwal safari politik Anies di Sulsel, setiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dikawal simpatisan bergerak menuju kampus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar untuk membawakan kuliah umum. Selanjutnya santap siang di rangkaian silaturahmi bersama forum dosen di lokasi Empang milik mantan Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum IKA, Unhas, Andi Amron Sulaiman. Usai menyerap aspirasi dari para dosen, Anies menuju gedung CCC untuk menghadiri rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel bersama kader, simpatisan partai dan pengukuhan puluhan relawannya. Selanjutnya bergerak ke Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian menghadiri makan malam bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama. Rencananya, Anies Baswedan juga akan menghadiri jalan santai bersama masyarakat di Kabupaten Pangkep pada Minggu pagi. Anies Baswedan bicara peluang koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan mengatakan sinyal koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih berpeluang terbuka di Pilpres 2024. Anies menuturkan konsolidasi dan komunikasi terus berjalan dengan parpol lain. Bahkan biasanya dalam setiap pertemuan-pertemuan tetap mengakomodir unsur dari daerah-daerah. Ihwal tudingan dirinya telah berkampanye lebih awal di luar jadwal penyelenggara pemilu. Anies mengatakan saat ini belum masuk jadwal tahapan Pilpres. Juga undang-undang menjamin hak warga negara menyampaikan pendapat. Wakil Ketua DPP Nasdem Ahmad Ali pada rapat akbar itu memaparkan safari politik Anies bukan pelanggaran. Dari jadwal
Dari jadwal safari politik, Anies di Sulsel, setiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dikawal simpatisan bergerak menuju kampus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar untuk membawakan kuliah umum. Selanjutnya santap siang di rangkaian silaturahmi bersama forum dosen di lokasi Empang, milik mantan Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum IKA, Unhas, Andi Amron Sulaiman. Usai menyerap aspirasi dari para dosen, Anies menuju gedung CCC untuk menghadiri rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel bersama kader, simpatisan partai dan pengukuhan puluhan relawannya. Selanjutnya bergerak ke Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian menghadiri makan malam bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama. Rencananya, Anies Baswedan juga akan menghadiri jalan santai bersama masyarakat di Kabupaten Pangkep pada Minggu pagi. Anies Baswedan bicara peluang koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS. Bakal calon presiden usungan Partai Nasdem Anies Baswedan mengatakan sinyal koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera masih berpeluang terbuka di Pilpres 2024. Anies menuturkan konsolidasi dan komunikasi terus berjalan dengan parpol lain. Bahkan biasanya dalam setiap pertemuan-pertemuan tetap mengakomodir unsur dari daerah-daerah. Ihwal tudingan dirinya telah berkampanye lebih awal di luar jadwal penyelenggara pemilu. Anies mengatakan saat ini belum masuk jadwal tahapan Pilpres. Juga undang-undang menjamin hak warga negara menyampaikan pendapat. Wakil Ketua DPP Nasdem Ahmad Ali pada rapat akbar itu memaparkan safari politik Anies bukan pelanggaran. Dari jadwal safari politik Anies di Sulsel, setiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, dikawal simpatisan bergerak menuju kampus Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar untuk membawakan kuliah umum. Selanjutnya santap siang di rangkaian silaturahmi bersama forum dosen di lokasi Empang, milik mantan Menteri Pertanian sekaligus Ketua Umum IKA, Unhas, Andi Amron Sulaiman. Usai menyerap aspirasi dari para dosen, Anies menuju gedung CCC untuk menghadiri rapat akbar dan silaturahmi Partai Nasdem Sulsel bersama kader, simpatisan partai dan pengukuhan puluhan relawannya. Selanjutnya bergerak ke Masjid Al-Markas Al-Islami untuk melaksanakan sholat maghrib. Kemudian menghadiri makan malam bersama tokoh masyarakat dan pemuka agama. Rencananya, Anies Baswedan juga akan menghadiri jalan santai bersama masyarakat di Kabupaten Pangkep pada Minggu pagi.